Hai bro, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya bro. Salam sejahtera saja buat semuanya. Oke, di kesempatan pertemuan kali ini saya pengen sedikit review ya, atau bahas pengalaman untuk uji coba ini lah bro. Input balan ini yang sudah ada limiternya. Oke, kemarin sempat beli dua ini bro, walaupun yang satunya kemarin sempat R-nya rusak dan designernya konslet, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada kesalahan uji coba atau gimana, karena sampai sini sudah disolder gitu. Yang penting sudah normal semua. Oh ya bro, untuk teman-teman yang hobi saja ini ya, betapa pentingnya untuk limit ya. Limit di ampli itu sangat penting banget bro. Like dan subscribe Seperti bro. ini. Banyak sekarang rakitan dari teman-teman yang menggunakan limit berbagai model apa saja ya bro. Kita itu sangat membutuhkan kalau merakit ampli. Kenapa? Ini sangat penting banget bro. Keuntungannya adalah outputnya tidak bakalan over kalau kita style pas ya. Jadi output ke speaker ini tidak bakalan over bro, karena ada limit. Kemudian keuntungannya lagi, karena ada limit pembatas, otomatis kan speaker awet, suara jernih, karena tidak over. Kemudian keuntungannya lagi, antara bass, triple, middle, kalau tanpa limit kan kadang kita suka bass yang gede. Tapi ketika ada limit, middle, triple, dan bassnya akan terdengar setara bro. Karena ke limit, itu keuntungan tersendiri ketika mempergunakan. Hampir mirip-mirip Fair lah. Jadi outputnya itu tampak merata. Itu yang jenis seperti ini ya. Kenapa? Karena di outputnya ini kan yang tengah ini. Ini kan bagian disolder ke output speaker bro. Jadi ketika terjadi over, terjadi pengiriman kabel speaker yang masuk ke sini. Kalau mengalami terlalu limit ya. Kalau terlalu limit, kalian bisa merubah di R yang ini, yang dalam ini. Atau kalau nggak ngerti atau ribet, kalian bisa pasang R di input ini. Ini kabel input ke limit, ke jalur tengah ini. Jadi sebesar apa limitnya, yang penting tidak sampai klip ya, di bawah klip saja, agar inputnya seberapa besar pun outputnya tetap sama, seperti itu. Jadi itu sudah sangat penting banget. Seperti itu teman-teman, sekedarnya saja. Daripada kalian beli yang tanpa limit, saran saya lebih baik pergunakan yang ada limitnya. Kenapa? Karena kan rakitan-rakitan itu biasanya kan sampai over ya. Dibuka sidik sudah keras, biasanya kan seperti itu. Kadang nanti ada musik itu kan kadang ada yang sedang-sedang, terkadang ada yang tinggi volumenya. Kalau kita menggunakan limit, otomatis kalian tak perlu takut lagi ya.
Karena volume dimaksimalkan pun tidak akan terjadi masalah bro, karena sudah ke limit. Seperti itu. Oke, saat ini saya kombinasikan dengan kelas H ya bro. Ini tadi saya coba, ini juga masih nyala. Seperti itu. Kemudian untuk ini tegangan yang saya pergunakan sekitar dari trafonya 32 bro, mempergunakan setengah gelombang saya. Empat lima untuk low dan high-nya 91. Untuk tegangannya saya ambil dari yang low bro, dari 45 volt DC ya, sudah mencukupi untuk mensuplainya ini bro. Kalau tegangan yang dipergunakan lebih, kalian bisa ganti resistornya ya bro. Ini 4K7, kalian bisa naikkan menjadi 10K juga bisa, disesuaikan saja. Yang penting tegangan yang masuk sini 15 volt. Atau mungkin kalian juga bisa kasih penyuplai sendiri, trafo sendiri juga bisa. Menggunakan 7815 juga bisa. Tapi kalau pengen simple, kalian ikutkan tegangan langsung tidak masalah, karena sudah ada RSAN-nya ya, penurun tegangan. Berapapun tegangan input yang kalian pergunakan di ampli, sesuaikan saja. Jangan sampai sendernya terlalu panas, itu saja bro. Oke. Kemudian kalau kalian pengen inputnya on balance ya, yang kaki nomor 3 bisa di groundkan langsung, di shortkan bisa, dikasih R 100 ohm juga bisa. Kemudian yang nomor 2 dipergunakan input, bebas lah sebetulnya, atau sebaliknya juga bisa. Begitu. Tapi kalau inputnya sudah balan atau aksesorisnya ya lebih baik menggunakan balan, seperti itu, hasilnya akan lebih bagus bro. Ini bagian potenso bro. Bagian potensonya saya gabung menggunakan non polar. Berapa ini? 47 mikro 50 volt NP non polar. Kalian bisa sambung langsung, tapi saya suka yang seperti ini. Atau volumenya dari sini juga bisa, tapi untuk saya lebih suka volume itu dari ampli ya. Input ampli saya kasih potensio yang ini, saya jumper menggunakan Elko. Seperti itu. Kemudian keuntungannya ya bro, menggunakan rakitan input balan itu kualitas audionya lebih ya. Karena rakitan input balan sendiri itu sudah memfilter frekuensi liar. Terutama kalau kita menggunakan kabel input ke aksesoris loh. Kabel input ke aksesoris kalau panjang ya. Kadang-kadang kalau rakitannya kurang benar akan menimbulkan frekuensi liar atau kresek-kresek atau suara apalah. Dengan adanya input balan, suara-suara liar seperti itu bisa hilang bro. Ini berfungsi sebagai filter juga. Oke, dengan menggunakan limit seperti ini, kualitas audionya lebih bro. Lebih nyaman lah dibanding yang tanpa limit. Ketukan-ketukan musiknya itu loh. Oke, seperti itu cara pemasangannya juga. Ini cara kerjanya seperti ini loh bro, untuk LED control yang menggunakan klip, jadi bisa disesuaikan. Model yang seperti ini ya bro, kontrol dari output speaker itu menurutku lebih bagus daripada kalau input limitnya
bergabung ke input atau dari IC input balannya. Itu lebih bagus, menurutku lebih bagus yang diambilkan dari output speaker. Jadi apapun modelnya amplinya bisa terkontrol dengan sempurna bro kalau caranya seperti ini. Oke, sekedar berbagi saja untuk teman-teman yang hobi ngerakit ampli ya bro. Ini penambahan untuk perlengkapan input balance limiter. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sekedar share pendapat saja. Sampai ketemu lagi.